Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi seorang guru penggerak bukanlah hal yang mudah. Ada banyak tahapan yang harus kita lalui. Bukan hanya saat kita mengikuti seleksi guru penggerak yang diadakan oleh Kemdikbud. Berbagai macam seleksi, berbagai macam ujian yang harus kita lalui satu demi satu. Berbagai macam tes yang harus kita lalui satu demi satu. Akan tetapi yang paling utama yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak adalah niat. Niat untuk menjadi guru penggerak. Karena di luar sana betapa banyak guru yang hebat-hebat yang memiliki kesempatan luas untuk menjadi guru penggerak, tapi tidak berniat untuk membagikannya, untuk bersama-sama berkolaborasi dengan Kemdikbud utamanya menjadi guru penggerak. Untuk itu, niat inilah yang membawa kita sehingga di titik ini. Nilai utama yang ingin saya bagikan dari seorang guru penggerak seperti apa diri saya adalah berpihak pada murid. Banyak hal yang telah dilakukan yang membuat saya cenderung menuju seorang penggerak yang berpihak pada murid. Bukan berarti nilai-nilai lain seperti nilai mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif dienyahkan begitu saja. Tapi ada hal-hal yang memang penting untuk diangkat pertama kali pada saat ini adalah nilai berpihak pada murid. Seorang guru harusnya sudah sejak lama berpihak pada murid, bukan berpihak pada ketentuan-ketentuan dinas dan sebagainya. Kita harus cerdas dan pandai memanfaatkan situasi, kondisi pembelajaran yang singkat, bertemu dengan anak didik hanya beberapa jam, tetapi bisa menghasilkan siswa-siswa yang memiliki talenta, potensi yang dikembangkan secara luar biasa. Itu bukan artinya bahwa kita harus menjadikan semua siswa berprestasi, tidak. Tetapi menjadikan siswa itu senang berada di sekolah, kemudian dia merasa bahagia, dia merasa bangga kepada gurunya, dia merasa bangga kepada dirinya sendiri, dia merasa utuh ketika berada di sekolah. Itu adalah hal yang utama. Saya pikir saya ingin menceritakan dan bisa membagikan cerita tentang seorang anak yang pernah saya didik 6 tahun yang lalu. Beliau, anak tersebut saya pikir memiliki sebuah keistimewaan. Maksudnya selalu tersenyum, tidak pernah marah bila ada teman yang kurang mendukungnya. Di kelas 6, anak tersebut tidak bisa berhitung sesuai dengan tahapan yang memang banyak yang dilalui di kelas 6. Konsep-konsep matematika, perkalian pembagian itu begitu sulit dalam pikirannya. 2 kali 2, bahkan 2 kali 2 atau 2 kali 3 itu begitu sulit dipecahkan menurutnya. Akan tetapi sebagai guru harus terus mendorong anak tersebut untuk menyukai matematik dengan berbagai cara yang menyenangkan agar anak tersebut mengenal matematik dengan lebih baik, hingga akhirnya dia bisa menyebutkan 2 kali 2 adalah 4. Saya sudah acungkan jempol. Dia mengerti 2 kali 2 4, 2 kali 2 adalah 4, itu sungguh luar biasa. Dan kemudian berkembang dengan tahapan-tahapan yang saya pikirkan bahwa memang ada anak-anak yang memiliki masanya sendiri.
Saya hanya bisa berpasrah setelah mengupayakan berbagai macam pembelajaran yang menyenangkan tentang matematik, mengajarkan pembagian dengan membagi kue atau makanan atau pisang, atau menggambarkan makanan atau pisang atau kue, coklat dan sebagainya di papan tulis. Itu semua sudah dilaksanakan dan saya hanya berpasrah. Hasilnya itu diserahkan kepada anak-anak. Walaupun beberapa anak memang melesat lebih jauh, tapi bagi anak-anak yang tertinggal saya pikir sama saja. Semua harus mendapat perlakuan yang sama-sama istimewa. Dan akhirnya benar saja ketika 6 tahun berlalu, hampir 6 tahun berlalu, anak tersebut sudah menduduki di sekolah di kelas 3 SMA, dan kebetulan bertemu dengan saya ketika mengantar adiknya di SD yang sama dengan dia belajar dulu. Saya tanya, bagaimana sekarang belajarmu di SMA? Alhamdulillah Bu, saya mendapatkan ranking 8. Sungguh luar biasa, saya sempat kaget. Apakah ini artinya bahwa apa yang sudah saya lakukan tracknya benar? Bisa jadi ya. Atau mungkin doa-doa kami lah, doa-doa teman-teman, doa-doa kita sebagai guru justru yang sampai kepada anak tersebut agar menjadi tumbuh dan berkembang luar biasa. Sebenarnya bukan karena ranking atau pencapaian yang dia sampaikan, akan tetapi melihat perubahan sikap yang semakin santun, kemudian senyum yang tidak pernah terlepas, dan tambah dewasa, itu yang justru lebih menyentuh perasaan saya sebagai guru. Ternyata seorang anak itu asalkan diberikan space, ruang yang tepat, akan membuat kita sendiri sebagai seorang guru itu keberhasilannya tidak hari ini, tidak instan, tapi kelak tahun berikutnya atau berikutnya lagi itu baru akan bisa terlihat. Demikianlah berpihak, menurut saya berpihak kepada murid yang sebenarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.